Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu yang menghidupkan kami, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Sebab itu segala kuasa kegelapan yang tidak berkenan kepada Tuhan kami usir tolakan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang kesetiaan. Dan judul dari renungan pagi ini yaitu berkat dari kesetiaan, yang akan kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B. Dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Satu hal yang indah yang Tuhan janjikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, yang disampaikan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada gembala sidang yang ada di Smyrna. Dikatakan bahwa Tuhan mengatakan tentang orang-orang jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Dikatakan ayat yang ke-8, dituliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna, "Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Firman Tuhan disampaikan, ayat yang ke-9 katakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis." Firman Tuhan datang kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, mengatakan, menceritakan bagaimana keadaan situasi jemaat di Smyrna pada saat itu. Mereka susah, itu yang Tuhan tahu. Kemiskinan mereka, Tuhan juga tahu. Mereka banyak kali dikatakan difitnah. Banyak kali mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita lihat di sini, namun engkau kaya. Dalam keadaan kemiskinan, kesusahan, difitnah, bahkan sampai gembala jemaat yang ada di Smyrna yang bernama Polikarpus sampai mengalami kematian dengan cara dimasukkan ke dalam patung lembu lalu dibakar. Itu yang mereka alami, tetapi sekali lagi dikatakan, tetapi namun engkau kaya. Ya, mereka kaya. Jemaat Smyrna, mereka kaya di dalam Tuhan. Mereka kaya di dalam kerohanian mereka. Karena kita tahu kalau ada kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti Matius katakan pasal 6 ayat 19 sampai 20, dikatakan bahwa itu tidak akan dimakan oleh karat atau ngengat, jadi abadi kekal.
Dan kita lihat di sini, walaupun mereka menghadapi banyak, itu mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-10 menguatkan mereka, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 berbicara, angka 10 berbicara tentang penghukuman. Ya, banyak hal yang tadi saya sudah katakan jemaat ini alami. Sampai kematian juga menjadi bagian mereka. Tapi dikatakan jangan takut. Sebagai anak-anak Tuhan kita jangan takut. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan janjikan. Kalau kita setia di dalam keadaan apapun, kesusahan, kemiskinan, penderitaan, banyak yang Tuhan akan buat kerjakan bagi kita kalau kita tetap setia. Berkat itu jadi bagian kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan kalau kita setia, mahkota kehidupan itu jadi bagian kita. Jadi kalau kita setia sampai mati, kita akan terima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kita. Sebab itu untuk kita tetap setia, kita perlu di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Seperti yang Yosua katakan di dalam Yosua pasal 24 ayat 14, beribadahlah dengan tulus dan setia, tetapi aku dan seisi rumahku, mereka akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan juga di dalam kesetiaan itu kita juga harus berdoa. Diperlukan doa yang tidak jemu-jemu di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Itu yang harus kita jalani sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menerima berkat dari kesetiaan itu. Dan di dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Itu merupakan berkat yang indah bagi pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Tuhan memanggil kita. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Dan kita akan masuk di dalam doa. Berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kalau kami boleh setia kepadamu, kami akan menerima berkat yang luar biasa, yang dunia tidak dapat berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami sangat beruntung mempunyai Allah yang setia, yang selalu memperhatikan kehidupan kami, yang mengajar kami untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari untuk mengingatkan kepada kami supaya kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,